Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa la khususan wa alaihi kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi wa Syekh Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fi darain amin wa li jami' masyayikhina wa li jami' ustadina wa ustadina wa li jami' awliya tis'ah wa li jami' awliya fil Indonesia wa li jami' awliya fil dunia radhiyallahu anhu wa li jami' masis jami'atil ulama radhiyallahu anhu wa sayyidi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin Allah ta'ala yahmina bi himayatihim wa yumidduna bi madadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dunya wa dunya wal akhirah wa liqati hajatina kana wajibina la sallallahu maqasidana yassarallahu umurana amran dunya wal akhirah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada malam hari ini kita masih kebetulan diberikan istiqomah oleh Allah untuk tetap melaksanakan salah satu agenda rutin kita, yaitu pertemuan Rijalul Ansor yang kita isi dengan istighosah dan kajian kitab. Maka semoga yang hadir pada malam hari ini semoga tetap diberikan semangat dan terus diberikan istiqomah dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu kita semua yang hadir pada malam hari ini mau tidak mau, ya kan, insya Allah semuanya tahu atau tidak tahu, mau tidak mau, tahu atau tahu, yang jelas kalau ditanya kita pasti semua yang hadir ini pasti tetap berharap syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tekan tak tahu, insya Allah yang menanya kita syafaat Rasulullah itu apa? Iya, insya Allah punya saya jawab terngajar, insya Allah ngaruh ya. Makanya saya bilang tahu tak tahu syafaat Rasulullah seperti itu pasti kita yakin dan kita itu semua pengen mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga yang kita hadir pada malam hari ini dengan keistiqomahan yang terus kita jaga bisa menjadi penyebab kita untuk nanti bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu makalah yang keempat dari bab khumasi. Kalau kemarin kita membahas makalah yang ketiga, isinya itu ada 5 hal yang apabila kita lakukan Allah sudah juga mempersiapkan 5 hal. Artinya balasan dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Itu yang kemarin. Nah, kalau sekarang kita akan membahas apabila kita melakukan
kejelekan dan penawarnya, ya, kejelekan dan penawarnya. Di sini itu makolahnya dari Syekh Abu Bakar As-Siddiq. Baik, kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu tawidahu ar-rabi'atu kang kaping 4 iku an Abi Bakrin, dan riwayatake saking sahabat Abi Bakar As-Siddiq kang duweni jejuluk As-Siddiq radhiya kang radhiyani sinten Allah anhu anda saking riksa ing Sayyidina Abu Bakar. Az-zulumatu, katanya Sayyidina Abu Bakar, az-zulumatu utawi pira-pira pepeteng iku khamsun ana 5 minal asyai saking pira-pira perkara. Was-suruju utawi pira-pira penerang bidom mata ini utawi as-suruj ikutin waca kelawan ikutin waca doma karo-karone suruju bidom mata ini dan waca doma karone jamu sirojin utawi as-suruju iku jamae lapat siroj artinya penerang. Jadi wasuruju utawi penerange laha kedua zulumat iku khamsun ya ana 5 minas sifatis bayane saking pira-pira sifat. Ada 4 perkara yang akan menyebabkan kita terjerumus dalam kegelapan atau sesuatu yang tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dari 5 perkara itu ada penerangnya, yaitu ada 5 sifat yang apabila kita jaga, insya Allah kita akan terselamatkan dari kegelapan yang merupakan sesuatu yang kadang sering kita lakukan. Yang pertama hubbud dunya. Jadi yang pertama hubbud dunya, nyatane demen maring dunya iku zulmatun dadi pepeteng. Nah, sekarang kuatanya. Yang pertama itu adalah cinta terhadap dunia. Itu adalah kegelapan yang akan menyebabkan kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saya hadir kok nyatanya. Kira-kira saya hadir boleh tak seneng ke dunia aja. Insya Allah senang ngapi, tapi perlu diketahui itu kegelapan, ya, hubbud dunya teroroleh. Tapi kalau sudah dulu gini gambaran hubbud dunya itu guru saya langsung ngatur itu kepada Gus Andi. Hubbud dunya itu adalah pepetang, hubbud dunya itu adalah kegelapan atau sesuatu yang nanti akan menyebabkan kita kadang terjerumus kepada kemaksiatan. Bahasanya di sini li'anau krono satamani hubbud dunya iku yuqiu au qayuqiu bakal numibaake apa hubbud dunya fi syubhat ing dalam perkara kang syubhat. Perkara syubhat itu adalah sesuatu yang tidak jelas antara halal dan haram. Awal dari cinta dunia. Terus summa fil makruhat moko nuli bakal den tumibakno maring perkara-perkara kang den serengi syariat. Summa fil muharramat moko nuli bakal dilebokake utawa bakal numpibake apa hubbud dunya maring perkara-perkara kang den haramake maring Gusti Allah. Itu yang dimaksud dengan zulumat, cinta dunia. Cinta dunia itu gambarannya bagaimana? Dulu saya pernah matur kepada Gus Andi, Mif, awakmu lan duwe Gus Andi itu putranya Kiai Hasyim Muzadi almarhum. Pernah saya langsung ngatur kepada Gus Andi terkait dengan urusan dunia. Awakmu pertama kuat tuku motor, iya kan? Awakmu pertama kuat tuku motor, iku api. Mari ngono mbok rawat. Iku wis mulai eman. Lah eman iku si api. Cuman eman iku kunci teko mlebu dek hubbun demen. Kalau dimakan yang dimaksud dengan cinta itu berarti dunia itu sudah ada di dalam hati. Makanya doa yang sering saya panjatkan karena dunia itu adalah kegelapan. Doa ini insya Allah tidak pernah saya lepas. Setelah saya tahu doa ini, saya doa kayak gini. Doanya itu Allahumma ja'alil imana lana siroja wa la taj'alhu istidroja. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Dua doa itu semenjak saya tahu, insya Allah saya menemukan doa itu ada di dalam kitab Nashihul Ibad ini.
Nggak tahu itu ada di mana, cuman saya lupa. Insya Allah apa di bab akhir nanti. Ya semoga kalau ngaji terus sampai istiqomah nyampe ke doa itu. Kita dapat dari ini. Soalnya kitab ini sudah saya hatapkan, insya Allah sudah 3 kali ngaji bareng kayak gini. Jadi doanya itu kayak gini. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Yang pertama itu doanya, ya Allah, saya memohon kepadamu, Allahumma ja'alil imana lana siraja. Ya Allah, jadikan imanku sebagai penerang, wala taj'alha istidraja, dan janganlah engkau jadikan imanku sebagai sesuatu yang ditolak. Ada orang yang punya iman, tapi kadang kita banyak melihat saudara-saudara kita sepertinya alim, ya kan, sepertinya yakin, tapi kayaknya tetangga yang lain itu hidupnya salah melulu, sekejap bid'ah, sekejap haram, ya kan. Nah itu bisa berawal takut menjadi iman-iman yang seperti itu. Iman-iman yang membuat diri kita itu paling benar di TV. Makanya doa itu tidak pernah saya lepas. Allahumma ja'alil imana lana siraja wa la taj'alha istidraja. Yang kedua, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Itu doa setiap selesai sholat saya tidak lepas. Insya Allah saya sering masih membaca doa itu setiap selesai sholat. Yang kedua itu artinya, ya Allah, Allahumma ja'alid dunya, ya Allah jadikan dunia bagiku fi aidina, berada dalam genggamanku, wala taj'alha fi qulubina, dan janganlah engkau jadikan dunia itu ada dalam hatiku. Nah kalau dunia ada dalam hatiku, ini jadinya hubbud dunia, dan cinta kepada dunia. Awal kita cari, cuman setelah awal kita cari malah dia eman. Lah mulai eman itu sudah mulai hati-hati, jangan sampai sampean masuk kepada hub, jangan sampai dunia itu ada di dalam hati. Karena kalau sudah ada di dalam hati, biasanya mulai sudah yuki syubhat. Si penting itu yuki syubhat itu memasukkan kita kepada sesuatu yang syubhat. Si penting mau oleh hasil banyak hajar sudah, tidak mempertimbangkan halal masengan halal. Ada orang jualan tapi tahu dia adalah maling, pengaruh bagus, tapi melena dari maling. Memang sudah terkenal maling, ya kan, terkenal maling sudah, kan sudah syubhat itu barangnya kan. Kalau akadnya jelas saya beli itu akadnya halal, tapi barangnya, ya kan, barangnya kan tidak bisa dipastikan. Barang itulah itu namanya barang syubhat. Hajar juga. Yang penting sudah bisa menguntungkan. Itu awal-awalnya kayak gitu. Terus banyak, pasti mulai sudah masuk kepada sesuatu yang dimakruhat, sesuatu yang makruh gitu. Barang-barang artinya ada barang seperti halnya bantuan atau apa, jual mode benorengnya kan, dapat bantuan kemudian jualnya murah, ya karena kan kadang berasnya memang tidak bagus, akhirnya dijual. Itu masuk ke sesuatu yang makruh, jadi masuk sesuatu hajar. Yang penting sudah bisa mendapatkan penghasilan, lama-lama pasti akan terjerumus kepada haram. Sampai dawuhnya Rasulullah qala sallallahu alaihi wasallam, dawuhnya Rasulullah, hubbud dunya utawi teman maring dunya iku rasul kulli khati'atin, dadi pokoke saben-saben keluputan. Rawahu ngriwayatake ing hadis sinten Al-Baihaqi, Imam Baihaqi. Sampai Rasulullah sendiri bersabda bahwasanya cinta daripada dunia itu menjadi pokok atau sumber utama dari setiap kesalahan. Itu yang pertama. Jadi hubbud dunya itu adalah kegelapan. Lalu penerangnya apa? Masih lama, entar lagi ya. Penerangnya itu nanti di belakang. Anil Hasan dan riwayat saking Syekh Hasan Al-Basri qala dawu sinten Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, wa kama anna hubbaha, wa kama lan koyo oleh anna hubbaha sak temene demen maring ad-dunya iku raksu kulli khati'atin, dadi pokoke saben-saben keluputan.
Fabuduha moko utawi benda maring dunya iku raksu kulli hasanatin, dadi pokoke saben-saben kebagusan. Itu kata Imam Al-Ghazali. Karena dunia itu menjadi sumber dari setiap keluputan, maka benci terhadap dunia itu menjadi sumber kebaikan. Nah, mulai mikir makanya cinta dunia itu menjadi sumber keluputan. Benci terhadap dunia itu adalah sumber kebaikan. Mulai mikir. Enggak, bukan seperti itu. Jadi gambarannya hubud dunia itu bukan seperti itu. Bukan terus tidak bekerja, tidak. Tapi ketidakmampuan kita memanage dunia. Dunia ada di dalam hati. Bagaimana dunia itu ada di dalam hati sih? Dunia di dalam hati itu gini Pak, sampai kita untuk bisa mendapatkan itu kadang melakukan sesuatu, bahkan itu sesuatu yang sampai dilarang. Itu sudah hubud dunia. Kita lupa waktu, iya kan? Padahal kita jelas-jelas tidak mampu, tetap kita paksa karena itu sudah masuk pada kategori hubud dunia. Mau cuman sekedar Pak. Andi, iya kan? Oh itu tidak masalah Pak. Man bareng saya kandi itu tidak masalah. Lah hub itu sudah dikendalikan oleh dunia, gitu Pak. Lah seperti kemarin itu, Contohnya kemarin itu dunia itu mau tidak mau kalau kita mengumpulkan dunia pasti akan terjerumus kepada karoman. Kan logikanya kemarin kayak gitu. Sampean punya uang 1 juta, orang tua sampean sakit butuh biaya 500, mudah sampean keluarkan. Sampean dikasih 100 juta, orang tua sampean sakit butuh 50 juta, wah toleh sampean kekateretan marah karena masa tanggung angkor 50 juta kan ada iya. Padahal sampean punya uang 100 juta, sampean punya uang 100 juta, mak keluar pesen 500.000 kan kuiring tua saya sakit, tidak seberapa eman. Nominalnya kecil. Nah itu karena itu memang bawaan daripada dunia seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu, nah itu pertanda daripada cinta. Artinya dunia itu sudah mulai mengendalikan diri kita untuk tidak bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya itu menjadi perintah. Itu tanda-tandanya. Mun perak terus juga masalah Pak. Alako siang malam terus, ya kan? Tapi ki sholat ngadep ke bare, ya kan? Mun sampai gara-gara terus sholat ngadep ke temor, ya kan? Asal kono ke macam-macam, oh itu bukan sudah, ya kan? Oh tahu dateng kasih demam dia. Ntar bisa nyaman Mas Ero. Nah itu sudah mulai sudah. Itu tandanya sudah hubud dunia. Selama tidak seperti itu, lah apa boleh ntar gunung beringin karena nyaman marah mau jual ntar ke gunung beringin. Lah itu sudah, itu masuk kategori hubud dunia. Keinginan kita untuk mendapatkan sampai membentur sesuatu yang dilarang. Itu hubud. Memperak terro alako biasa siang malam mereka ya sakit tapi kita apa bejeng ya betul bejeng ya bejeng, iya kan? Itu udah persoalan karena sekali lagi itu hubud dunia itu adalah kegelapan kata Imam Al-Ghazali. Seperti halnya cinta dunia itu merupakan kegelapan, maka benci terhadap dunia itu adalah sumber dari kebaikan. Sekali lagi benci bukan terus tidak bekerja, bukan. Tapi benci terhadap dunia itu tidak membuat dirinya itu pusing. Jelas sampai di sini ya. Lalu kemudian lanjutannya itu adalah wasiraju utawi pepadange laha maring hubud dunya iku at-taqwa. Lalu apa yang menjadi penerang agar cinta terhadap dunia kita itu bisa menjadi terang, artinya terkendalikan. Cinta dunia merupakan kegelapan, lalu kita butuh penerang. Penerangnya apa? Itu adalah at-taqwa. Takwa itu apa? Takwa paling gampangnya ngelakoni perintah, menjauhi larangan. Itu paling mudah. Ail al-ihtirazu tegese ngrumaksa bi taatillahi kelawan taat maring Gusti Allah an uqubati saking siksane Gusti Allah.
waruwiya lan riwayat lan riwayatake apa anahu sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala tau sinten Kanjeng Nabi innaka sak temene sira iku lam tada orang nolak sapa sira saean ing suwiji-wiji ittiqa Allah ing wedi maring Gusti Allah azza kang luhur sinten Allah wa jalalan kang agung sinten Allah illa a'toka ing menehi ing sira sinten Allah ing sira khairon ing kebagusan minhu saking ittiqa, ya kan. Jadi sampai kata Rasulullah, sungguh ketika engkau sanggup bertakwa, artinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan senantiasa memberikan kebaikan dari setiap ketakwaan yang kau persembahkan. Jadi yakinlah ketika kita sanggup melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita akan mendapatkan balasan dari setiap kebaikan, baik itu dunia ataupun di akhirat. Rawahu ngriwayatake ing hadis sinten Imam Ahmad, nyatane Imam Ahmad wa Nasai lan Imam Nasai. Apa yang dimaksud dengan dunia? Dunia yang dimaksud di sini itu adalah untuk memperjelas dunia itu, kalau sampean itu mendengar kata dunia, wah orang itu terlalu berat dengan urusan dunia. Apa yang ada pada benak panjenengan semua. Jadi umpamanya ngeding berkana orang lo kedunian, apa yang ada dalam pikiran sampean? Kemaruk, alakum lolo, terus ada lagi kemaruk, atau apa lagi? anggar. Nah, yaitu yang dimaksud dengan dunia. Karena secara bahasa dunia itu bisa diartikan satu dana. Karena dana itu berarti saat ini. Dunia itu yang dimaksud itu adalah saat ini. Kalau akhirat berarti akhir, itu nanti. Itu makna daripada dunia secara bahasa. Atau kata dunia itu bisa diartikan dana, sesuatu yang rendah. Jadi segala hal yang menyebabkan kehidupan manusia itu rendah itu dinamakan dunia. Ya kan? Itu definisi secara bahasa. Jadi wajar ketika sampean itu mendengar wah orang itu terlalu berlebihan dalam urusan dunia. Pasti pikiran sampean kan sesuatu yang identik tidak baik, yaitu yang dimaksud dunia. Maka bukan berarti itu hanya urusan harta, karena dunia itu bisa menjadi fitnah, tapi dunia itu juga bisa menjadi mazra'atul akhirah. Artinya dunia itu bisa menjadi bekal kita baik nanti di akhirat. Yang dimaksud dunia di sini itu sebagai kegelapan, yaitu adalah urusan-urusan yang membuat hidup kita itu rendah. Maka kalau kaitannya hanya sama batasi dalam urusan harta, itu tidak masuk pada definisi dunia yang dimaksud di dalam kitab ini. Jelas sampai di sini ya. Jadi dunia itu adalah segala hal yang menyebabkan kehidupan kita rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga bisa jadi rendah di mata manusia. Dan penerang dalam urusan dunia itu tidak lain adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud takwa itu adalah yaitu senantiasa menjaga, ya kan, senantiasa berusaha keras untuk menjaga ketaatan agar tidak terjerumus kepada siksa Allah. Itu yang dimaksud dengan takwa di sini. Bahkan hadis yang kemarin sudah dijelaskan itu tentang masalah apa kaitannya dengan yang dimaksud dengan takwa. Di sini itu kemarin dijelaskan hadisnya Rasulullah yang berbunyi innaka lam tada syai'an ittiqa Allahi azza wa jalla illa a'taka khairun minhu. Yang artinya itu adalah tidaklah di antara kalian itu meninggalkan sesuatu karena takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Allah akan memberikan balasan dari segala hal yang sudah sampean tinggalkan yang merupakan sesuatu yang rendah. Artinya apa? Artinya kalau sampean mengurusi dunia yang membuat hidup sampean itu tidak mulia di sisi Allah, sampean sanggup tinggalkan itu.
Jadi sampean diajak ikut konser milih istighosa, ya kan? Pasti illa a'toka khairun minhu, kecuali Allah nanti akan memberikan yang lebih baik daripada sekedar hiburan konser. Pasti bisa jadi nanti berupa ketentraman kehidupan di dalam keluarga. Sampean nyaman minggu konser malah dia mulai dikiri kita nyaman. Nah, kalau sampean sanggup meninggalkan hal-hal yang sifatnya duniawi yang menyebabkan kehidupan sampean tidak akan diberi hal yang lebih baik, kecuali akan diberikan hal yang lebih baik dari apa yang sampean tinggalkan. Ya contohnya tadi, sampean kalau dilihat konser, sampean senang pada saat lihat, pulangnya takut saya kancingnya lapeng, ya kan, takut saya dikira nabi nih. Tapi kalau sampean tinggalkan untuk melihat konser, melenoro istighosahan bareng ansor, insya Allah yang bidina mulai senang. Nah itu yang dimaksud. Jadi dunia itu adalah kegelapan, terus kemudian penerangnya itu adalah takwa. Baik, akan kita lanjut. Yang berikutnya, wadzambulang tuso ikudul matun dari petang, ikudul matun dari pepetang, dari pepetang wasiroju utawi lampune lahu kedue azambu iku atau batu taubat. Kemudian yang kedua itu adalah dosa. Dosa itu adalah kegelapan. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Penerangnya itu adalah taubat. Di sini lanjutannya ruya dan riwayat akiwan nahu sakone kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sinten kanjeng Nabi. Innal abda satemene siji kawula. Innal abda satemene kawula idza akhta'a ing dalem alikalane nglakoni keluputan sapa abad. Khoti'atan ila akhta'a dalam arikalane nglakoni keluputan khoti'atan keluputan siji nuktat moko ketitik bi qalbi ing dalam atine abad apa nuktatun titik sauda ukan warna ireng. Fa'idha huwa moko ing dalam arikalane utawi abad iku nazaan bedol sapa abad wastang parolan gelem nyuwun ngapura sapa abad wa kabalan gelem tobat sapa abad sokula moko bersih apa kalbuhu atine abad wa in ada lan lamun bali sapa abad wa in ada lan lamun bali maksudnya kembali itu adalah kembali melakukan dosa. Zida moko tentan baik fiha ing dalam qalbun utawa qulubun hatta ta'luwa hingga apa ta'luwa itu tumpah-tumpah atau dominan lah. Hatta ta'luwa hingga ngeluwei ala qalbi ing atase atine abad. Jadi kata Rasulullah, setiap orang ketika dia melakukan kesalahan maka di dalam hatinya itu akan tertitik hitam. Ketika dia mau taubat itu langsung putih. Tapi kalau dia melakukan dosa lagi maka nanti titiknya itu akan semakin pekat dan akan semakin banyak. Itu dan hitamnya hati yang dimaksud hitamnya hati itu, yang dimaksud dengan hitamnya hati di sini itu bukan berarti terus mendengar hadis ini terus pada dia etore Athena terus erek hujan melakukan dosa Athena jadi enggak bukan seperti itu. Ini nuktoh yang dimaksud ini yang dijelaskan ya. Yang dimaksud titik di hitam itu bahwa utawi iki iku aronu karat alladzi ngatane perkara la kau kan nutut ing Allah di sinten Allah taala ala maha sinten Allah kalla balghana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surat apa ini? Yasin ya. Kalla balghana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yasin kan? Bukan. Apa? Surat agak belakang ada saktanya nih. Kalabal rona ada qulubihim. Bukan Yasin? Bukan. Apa itu? Ya pokoknya itulah. Ini yang jelas ayat ya. Jadi ron itu adalah karat. Itu yang dimaksud dari hadis tadi. Setiap orang itu melakukan dosa maka di dalam hatinya itu ada titik hitam.
Nah, titik hitam itu yang dinamakan ar-rod, yang dimaksud di dalam ayat Allah yang berbunyi kalla mbok yo ojo ngelakoni barang kang elek, balik belrona balik ngalahake ala kulubin ing atase atine wong akeh apa maperkara kanu kang ana sapa wong akeh iku yang sibuna padha nglakoni sapa wong akeh. Rawahu ngriwayatake ing hadis sinten al imam Ahmad nyatane Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban wal Hakim lan Imam Ibnu Hakim. Jadi ini yang menyebabkan yang dimaksud dengan titik tadi itu adalah ron yang di dalam ayat tadi. Boleh nanti dicari ya kalau tahu ayatnya ya Vivi-nya. Al-Mutaffifin ya kan? Ayat ke-14. Ayat Al-Mutaffifin yang ayat ke-14. Nah, itu yang dimaksud dengan ron. Ron itu adalah sesuatu yang akan menghilangkan kepekaan hati seseorang dalam urusan kebaikan. Nah, nanti orang itu kalau sering melakukan dosa, maka kepekaan dia untuk bisa menjadi orang yang baik lagi itu semakin sulit. Dia akan lebih condong untuk bisa melakukan dosa atau tidak kuat ketika diajak melakukan dosa. Jadi itu yang dimaksud ron. Sampai di dalam ayatnya balrona ala kulubihim maka lihat situ. Jadi bahkan sampai di dalam hatinya sesuatu itu akan mengalahkan, akan disebabkan sesuatu yang sudah sering dilakukan. Jadi orang itu semakin terjerumus kepada kemaksiatan ataupun dosa, maka semakin sulit pula dia untuk bisa keluar dari dalamnya. Kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud kata roh atau di dalam hadis sebagai nuktatun sauda ya. Dan hadis ini banyak diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, hampir semua imam hadis yang besar-besar meriwayatkan hadis ini. Terus kemudian lanjutannya itu adalah kalau tadi itu adalah dosa ya kan, dosa itu adalah kegelapan, sementara siroj atau penerangnya itu adalah taubat. Jadi segeralah bertaubat, entah itu dengan istighfar. Di sini itu naza'ah itu langsung segera berhenti, jangan mengulang, atau paling tidak itu segera mengucapkan istighfar. Maka dengan seperti itu hati kita itu akan segera memiliki respon yang baik ketika diajak kebaikan. Itu yang kedua. Jadi yang kedua itu adalah dosa, penerangnya itu adalah taubat. Lanjutannya wal qabru utawi kuburan iku zulmatun pepeteng. Wasiraju utawi lanterane utawa damare utawa lampune lahu mari kober iku la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah, yaitu zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruya riwayatake apa anahu satamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sinten Rasul. Inna Allah satamane Gusti Allah ta'ala hale ngoro sinten Allah iku harrama ngaramake sinten Allah alan nari ing atase geni neraka. Man ngaramake mau man ing uwa kala kang gelem maca sapa man la ilaha illallah ing lafaz la ilaha illallah yang tangi hale nopri sokoman biha kelawan zikiran la ilaha illallah nopri mau wajhallahi ta'ala ing selirane Gusti Allah ta'ala. Rawahu meriwayatake ing hadis sinten Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Jadi yang berikutnya, yang ketiga itu adalah kubur. Di dalam kubur itu ada kegelapan, artinya akan membuat diri kita yang berada di alam kubur itu tidak tenang. Cuman ketika alam kubur itu sebagai kegelapan, ada penerangnya, yaitu perbanyak membaca lafaz
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Riwayat yang lain rawalan riwayat laki apa ana satamene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sinten Kanjeng Nabi man utawi sapa wong iku qala gelem maca sapa man la ilaha illallah mukhlishan hale ikhlas dakhala moko bakal manjing sapa man al jannata ing swarga. Qalu padha teko sapa sahabat ya Rasulullah fama moko utawi apa iku ikhlasuha ikhlase lafaz la ilaha illallah. Qala jawab sinten Rasul antah juzakum yang tok ngliwati sapa abad utawa iso nglewatne sapa apa lafaz la ilaha illallah kum ing sira angkul lima saking saben-saben perkara haram akan ngaramake sinten Allah alaikum ing atase sira. Rawahu riwayat saking hadis sinten Al-Khatibu Imam Khatib. Lalu ada hadis lagi kata Rasulullah. Ada hadis lagi di sini itu menjelaskan barang siapa yang membaca la ilaha illallah dia akan masuk surga. Terus ada dawuh lagi barang siapa yang membaca la ilaha illallah seraya dia membacanya dengan ikhlas maka dia akan masuk surga. Jadi orang yang masuk surga apabila membaca lafaz la ilaha illallah dengan ikhlas. Lalu kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, apa yang dimaksud dengan membaca la ilaha illallah dengan ikhlas? Yang dimaksud dengan membaca la ilaha illallah dengan ikhlas itu apabila ketika kalian itu membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat yang kalian baca sanggup mencegah diri kalian untuk tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umpama nampian sering pikiran tetap ikut tahlilan tapi maksiat juga jalan, itu tidak masuk pada kategori la ilaha illallah yang ikhlas. Karena yang dimaksud dengan orang yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas dia masuk surga itu adalah mereka yang dengan lafaz la ilaha illallah dia sanggup menahan dirinya dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sampai di sini? Beri konsopor gempang surga gempang puji nih swarga la ilaha illallah. Gempang yang bercerita ternyata keterangan hadisnya iya memang lafaz la ilaha illallah tapi yang dibaca secara ikhlas. Maksud ikhlas bagaimana? Karena percayanya kita kepada Allah, percayanya kita kepada Rasulullah, ingat kita akan ajaran Allah, ingat kita akan ajaran Rasulullah, sehingga semua ajaran itu kita amalkan dan sanggup mencegah kita dari perbuatan kemaksiatan. Itu baru yang dinamakan dengan lafaz la ilaha illallah. Jadi penerang dari alam kubur itu adalah membaca lafaz la ilaha illallah. Riwayat yang lain, kila riwayat aki, opo sat'atun, opo asat'atun ila akhirih. Opo sat'atu asya'u utawi pitu piro-piro perkara. Iku tunawiro bisa, iku tunawiro bisa madani opo sat'atu asya' al-qabro. Saya itu tulisannya al-qalba. Di sana tulisannya al-qabro. Al-qabro ing kubur. Ini adalah tujuan yang bisa membuat kuburan kita itu terang. Apa saja? Yang pertama, awal utawi kawitane sab'atu asya iku al-ikhlasu fil ibadah. Ikhlas yang dalam melakoni ibadah. Itu yang pertama. Waktu ibadah ya rada kepaksa. Subuh nek kalau masih buka ya paling terus ae gitu ya. Baca kalau tahu. Kan masih ada 7, tenang, masih ada 7. Yang pertama mungkin ikhlas dalam ibadah, ya oke lah, sulit ya, mungkin sulit ya. Tapi insya Allah seiring kita ngaji ya sambil lagi berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kita agar ikhlas dalam beribadah. Lewati. Yang kedua, wartani utawi kakak itu, iku birrul walidain, ngapi wong tuwa. Ini harus
jangan bilang sulit, tidak ada kata sulit, karena orang tua kita itu tidak pernah merasa sulit dalam merawat dan membesarkan diri kita. Maka birrul walidain itu adalah salah satu hal yang bisa membuat kuburan kita itu terang. Salah satu birrul walidain itu apa? Misal orang tua kita meninggal, salah satu yang paling bagus untuk birrul walidain itu adalah menjaga amal soleh yang pernah dilakukan oleh orang tua agar bisa terus berjalan. Maka kadang umpamana orang tua andi kelakuan bagus ya, kelakuan pekerjaan apa baik itu, hendaklah kalau bisa itu dipertahankan. Jangan orang tua antar kebelet sampai antar kata kalau bagus sudahlah ikutilah, ya kan? Kita kadang tidak. Ya, salah satu bentuk birrul walidain yang paling bagus yaitu adalah menjaga atau tetap mengistiqomahkan kebaikan yang sudah dibangun oleh orang tua. Makanya itu diingat itu. Apa yang punya kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang tua, kalau kita bisa teruskan. Terus yang berikutnya, yang nomor 3, silaturahmi wasali utawi kakapin kalau ibu silaturahmi tetap nepungi sana, jaga persatuan, jangan mudah bertikai, sampai masuk ke pun akhirnya dia batasi sampai guyon saja, jangan sampai bertengkar. Karena bertengkarnya kita itu menyebabkan putusnya tali silaturahmi. Kalau sudah putus tali silaturahmi itu menjadi salah satu penyebab kita kuburan kita menjadi gelap. Warobi utawi kakabeh papat iku ala yudoyi'a yoto orang niat-niatake sapa wong umroh ing umure man fil maksiati ing dalam kemaksiatan. Yang keempat, tidak menyia-nyiakan umur untuk sesuatu yang maksiat. Wal khamisu utawi kakabeh 5 iku alayat tabi'ah yato ora anut sapa man hawahu ing hawa nafsune man. Setiap punya keinginan jangan senantiasa dituruti begitu saja, karena senantiasa menuruti keinginan yang kita ingini itu bisa menyebabkan hilangnya kuburan kita. Tahan dulu, kalau mampu, tak mampu selama itu halal hajar tidak apa-apa, tapi janganlah langsung, tetap harus ditahan karena ada peringatannya. Yang kelima itu adalah senantiasa mengikuti hawa nafsu atau keinginan yang muncul ada dalam diri. Wasati sulat kakapek penam Allah yajtahida yaitu nama-nama di sapa wong fit taati yang dalam ngelakoni ketaatan. Terus apa bila jadi jelas, jadi sungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan. Ngabesikina karena enggak urusan taat kita yang selentengan ya. Sudah buktinya ya Jumatan ya sering telat, masih kadang kelihatan ya sih telat. Buktinya berarti itu tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Terus yang ketujuh, pengetahuan tak telat, tapi kadang pengennya kita nggak telat, tapi kadang ya itu tadi banyaknya urusan mengalahkan akhirat. Ya itu sudah berarti kan tidak bersungguh-sungguh dalam urusan ketaatan. Ya bukan cuma sama, termasuk yang ngomong itu juga sama sebenarnya. Iya, masih apa ya, tidak bisa dikatakan bersungguh-sungguh dalam taat. Yang ketujuh yang menyebabkan kuburan kita itu bisa terang. Wasabi utawi kakabeh itu iku ayat siro ya tongaknya sapa wong zikrullah ing zikir maring Gusti Allah. Dan semoga pertemuan pada malam hari ini kan di sini kan zikiran masuk pada kategori sing bakal madarno maring kuburan itu ya. Jadi makanya rajin-rajin ben biar besok kuburan kita diberikan terang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang berikutnya wal akhiratul akhirat iku zulmatun dadi peteneng ai likas rotil ahwal ya tegese krono akeh prahara
Jadi akhirat itu merupakan kegelapan, kata Sayyidina Abu Bakar, dikarenakan banyak peristiwa besar yang terjadi nanti di akhirat. Wasiraju utawi pepadange utawa lenterane ilaha maring akhirat iku al amalu amal as-sholihu kang bagus. Ruya dan ruyan ake apa anahu satamani kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kola dawu sinten kanjeng Nabi inna wa satamani Gusti Allah iku yuhibbu demen sinten Allah ayu khoda ing to den lakoni apa biru khosi kelawan ruksa Gusti Allah kama yuhibbu kaya oleh demen sinten Allah ayu khoda yen to den lakoni apa biaza ini perkara wajib utawa perkara kang pokoke saking Gusti Allah. Inna wa satune Gusti Allah iku ba'atsani ngutus sinten Allah ing ingsun kanjeng Nabi bil hanifiyati kelawan nyondongi barang kebagusan asam hati kang ringan dini Ibrahim nyatane agamane Nabi Ibrahim. Rawahu riwayat aking hadis sinten Ibnu Asakir, Imam Ibnu Asakir. Hadis ini menarik ya. Akhirnya menarik itu ternyata tadi itu kan akhirat itu adalah kegelapan. Yang menjadi penerangnya itu adalah amal soleh. Amal soleh itu tidak perlu mulu-mulu, Pak. Ya, amal soleh itu tidak perlu mulu. Sebut puasa tahun kek, setiap puasa laku puasa, ya kan? Tasbih setiap malam kek, tidak perlu mulu-mulu. Ambil biasa-biasa saja. Karena di sini ternyata dawahnya Rasulullah, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu senang kepada hamba yang mau melaksanakan rukso yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi montak wajib tak usah kok memokok, ya. Montak wajib tak usah kok memokok. Itu sama cintanya Allah dengan apa yang dilakukan terkait dengan kewajiban. Makanya ada seorang sahabatnya Rasulullah itu bertanya, bagaimana tentang Islam? Ya, bagaimana kalau tidak salah gitu bertanya, bagaimana caranya saya bisa masuk surga? Ya sudah, lakukan hal-hal yang wajib saja, tidak kurang, tidak lebih. Ya kayak gitu. Jadi mana cetak wajib, tak usah tak usah pegawai. Ini contohnya tak lagi ya kan mau terawih, ya kan? Terawih apa ya kan? Terawih apa? Dulu lah telat. Kayak itu mulai pada sahur sampai asar. Allah senang kepada hambanya yang juga mau melakukan rukso yang sudah diberikan oleh Allah. Perjalanan, ya kan ada rukso. Kalau perjalanan sudah sekitar 90 km berarti kan berhak untuk melakukan sholat qashar atau sholat tidak apa-apa, laksanakan. Tahu sawat menjawab ngelak pak rakaat senang qashar saja, karena Allah senang melihat hambanya itu mau mengambil rukso dispensasi yang sudah diberikan oleh Allah. Bahkan ini bahkan di sini itu lanjutannya, hadis. Soalnya ada lanjutannya itu kayak gini. Lanjutannya wawiya rasulullah akhir anahu satamani kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ibu pola dawu sinten kanjeng Nabi atu pola kono sapa sira al azaima ing perkara wajib kang pokok waqbalu lan nrimo sapa sira waqbalu lan padha nrimo sapa sira aruh sota ing kerusuhan sing diparing Gusti Allah. Wada'u lan ninggal sapa sira annasa ing menungso faqat kufitumuhum moko teman-teman nyukupi nas faqat kufitumuhum moko teman-teman nyukupi sapa wong nas. Rawahu riwayat aking hadis sinten Al-Khatib Imam Khatib. Wa ruyalan riwayat akeh apa nang satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku pola dawuh sinten Kanjeng Nabi. Man
utawi sapa wong iku lam yakban ora gelem nampa sapa man rukhsatallahi ing rukhsane Gusti Allah kana moko ono iku alai tetep ing atase man minal ismi saking dosa ya kan minal ismi saking dosa mislu jabali arafah ngupamani ya kan utawi padane gunung Arafah rawahu riwayat ing hadis sinten al Imam Ahmad dunyatani Imam Ahmad. Ini loh hadisnya ya. Jadi di sini itu sudahlah sampean lakukan segala hal yang sampean wajibkan ya sekedarnya kewajiban dan terimalah semua rukhsah yang sudah diberikan oleh Allah dan tinggalkan omongan manusia sudah wis tinggalkan itu sudah cukup untuk kalian sampean fardunya sampean laksanakan ya kan sunat mon sempat mau tak sempat kita usah ya kan ambil pokok-pokoknya saja, tidak apa-apa. Karena gini ya, karena gini. Dawuh lanjutannya kata Rasulullah, barang siapa yang tidak mau mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah, maka dia akan karena alaihi minal ismi, maka dia juga akan mendapatkan dosa sebesar gunung Arafah. Wah, dan makanya jadi manusia ya jadi manusia saja, tidak usah macam malaikat gitu ya. Tuh makanya kalau ngaji ya ngaji saja. Rawahu meriwayatake ing hadis sinten Imam Ahmad. Itu diingat. Ini cuma memang belum tak koreksi apakah ini masuk hadis sahih atau tidak. Tapi paling tidak itu ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya dalam kebaikan itu bukan karena besarnya kebaikan yang kita lakukan, tapi sekali lagi istiqomahnya kita berada dalam kebaikan. Yang terakhir wassiratu utawi dalan utawa siratal mustaqim iku zulmatun dadi babatan wassirajulan penerangi utawa lampune lahu maring sirat iku al yaqinu yakin wa utawi yakin iku tahqiqut tasdiqi iku tahqiqut tasdiqi tahqiq maring benderake bil ghaibi maring perkara kang samar bizalati kulli raibin kelawan cara ngilangi saben-saben keraguan. Yang berikutnya yang terakhir siratal mustaqim. Ya, mungkin sama ya tidak tahu, sama saya juga tidak tahu. Yang penting besok kita akan mengalami perjalanan lewat siratal mustaqim. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit, sangat sulit. Kata Sayyidina Abu Bakar itu merupakan kegelapan. Penerangnya itu apa? Yaitu penerangnya itu adalah yakin. Apa itu yakin? Yakin di sini itu adalah tahqiqut tasdiq bil ghaib. Kemampuan secara akurat atau apa ya? Tahqiqut tasdiq. Tahqiqut tasdiq itu artinya membenarkan sesuatu yang benar. Tahqiq itu sanggup menyatakan. Sampean meyakini satu kebenaran dan sanggup membuktikan, itu namanya tahqiqut tasdiq. Sampean percaya kepada Allah, sampean percaya kepada Rasulullah, sanggup membuktikan adanya Allah dengan tahqiq, dengan logika dan nalar yang benar, itu namanya tahqiqut tasdiq. Jelas? Jadi itu yang dinamakan yakin. Makanya orang itu beragama mendekatkan diri kepada Allah, minimal tingkatannya itu 3. Ada yang namanya ilmu yakin, yang kedua itu ada ainul yakin, dan yang ketiga itu hakul yakin. Jadi punya ilmu yang betul-betul sama yakini dan tidak bisa digoyahkan ilmu yang sama dapatkan, itu baru yang namanya ilmu yakin. Tapi kan ngatus iki kan, kalau teman-teman tahu kalau sholat duha itu yang banyak dikenal itu adalah informasi yang kita terima, yang informasi yang banyak kita tahu kalau itu bagian dari sunnah Rasulullah dan itu dipercaya bisa menarik rezeki. Itu kan informasinya, itu berarti ilmu. Pertanyaan saya, sampean yakin enggak dengan itu?
Lek mon yakin yo mesti enak kudu elakoni, yo nyata-nyata elakoni. Lah bagaimana kita mau masuk ke ainul yakin, lawang ilmu yang kita terima saja banyak tidak kita yakini, betul-betul tidak kita pegang. Karena yang sekali lagi kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Shiratal Mustaqim itu adalah kegelapan. Penerangnya itu adalah keyakinan yang sudah betul-betul tertanam di dalam hati. Makanya perlahan harus yakini semua yang harus kita imani yang datangnya dari Rasulullah agar bisa menjadi ilmu yakin. Jadi ilmu yakin itu adalah ilmu yang kita terima, kemudian betul-betul kita yakini, dan keilmuan yang kita miliki itu tidak goyah karena kita sanggup membuktikannya. Dan kesanggupan membuktikan keilmuan yang sudah kita miliki itu dinamakan dengan tahqiqut tasdiq. Nah, tasdiqut tasdiq di sini yang dimaksud bil ghaibi, dengan sesuatu yang gaib. Apa itu gaib? Ya surga, neraka. Itu kan gaib, rezeki. Itu kan sesuatu yang gaib. Ya kita yakin dengan semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kadang kita ragu, ya kan? Baca Waqiah 40 kali, insya Allah akan menarik rezeki. Lakon, saya lakon, pasti bahkan tetap paksa lakon akan ya kan? Amalan seperti itu tidak berarti sama kerjakan. Ya karena itu sama tidak betul-betul ya yakin. Padahal kalau memang yakin harusnya dua-duanya sampean kerjakan. Karena doa itu ikhtiar batin, kasab itu adalah ikhtiar zahir. Dan ingat diri kita itu memang memiliki dua unsur, ada unsur zahir dan unsur batin. Dan keduanya itu sama-sama harus diisi. Harus diisi dan harus imbang. Nah, tapi sampean tetap yakin dalam urusan zahir, urusan gaib sampean terus mengabaikan. Bagaimana bisa selamat dari Shiratal Mustaqim? Padahal Shiratal Mustaqim kata Sayyidina Abu Bakar, penerangnya itu adalah al-yaqin. Yang dimaksud yakin di sini itu adalah tahqiqut tasdiq bil ghaibi. Kemampuan logika keilmuan dengan apa yang kita yakini dan sanggup kita buktikan dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang bisa yang saya sampaikan bisa dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan. Saya tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah wal asri dan doa kafaratul majlis. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.